Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladio Juniori, nomor BP 1910 1152610686. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Urutan prosedur sistem pencernaan. Yang pertama, ingesti, yaitu proses pemasukan makanan ke dalam rongga mulut menggunakan tangan atau alat bantu makan tertentu seperti sendok, garpu, dan lain-lain. Yang kedua, penyerapan, merupakan proses pengolahan nutrisi yang ada pada organ pencernaan menuju sistem sirkulasi. Selanjutnya, sistem sirkulasi yang telah menyerap cukup nutrisi akan mengantarkan nutrisi tersebut ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, defekasi, atau disebut juga sebagai proses pembuangan setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia mengandung bahan-bahan yang diperlukan tubuh, sekaligus bahan yang tidak penting berada dalam tubuh. Bahan-bahan yang tidak lagi digunakan atau sisa-sisa makanan akan dibuang pada proses defekasi. Sistem pencernaan tergolong ke klasifikasi, yaitu termasuk ke dalam physical system, karena dapat dilihat kasat mata pada saat ahli meneliti bagian dalam organ manusia dan dapat dirasakan prosesnya. Komponen-komponen sistem pencernaan manusia. Yang pertama mulut, yang kedua faring, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima hati, yang keenam pankreas, yang ketujuh usus halus, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan rektum atau saluran anal. Interface sistem pencernaan manusia, yaitu penghubung sistem pencernaan manusia adalah adanya organ dalam yang telah disebutkan dalam komponen-komponen sistem pencernaan tersebut, atau yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Batasan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, gastritis. Batasan ini adalah penyakit yang dapat diterima oleh sistem pencernaan manusia. Yang pertama, gastritis atau radang lambung disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu, bisa disebabkan oleh bakteri. Penderita gastritis akan merasa lambungnya terbakar. Yang kedua, batu empedu. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada seluruh empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Yang ketiga, konstipasi atau sembelit. Konstipasi terjadi karena feses bergerak secara lambat melalui kolon. Feses yang ada sangat banyak dan kering sehingga sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Dan keempat, diare. Diare adalah suatu kondisi sering buang air besar dan feses terlalu lunak. Makanya terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tipus, kanker, kolera, atau infeksi. Yang kelima, disentri. Disentri disebabkan karena infeksi bakteri atau amuba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar bercampur darah. Yang keenam, radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan dan terjadi infeksi. Yang terakhir adalah kanker. Kanker usus besar terjadi karena pola makanan tidak sehat. Gejala yang timbul adalah adanya darah pada feses. Input sistem pencernaan. Input dari sistem pencernaan manusia adalah sama seperti komponen yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pertama mulut, yang kedua faring, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima hati, yang keenam pankreas, yang ketujuh usus halus, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan rektum dan saluran anal. Proses sistem pencernaan manusia. Yang pertama, bagian mulut. Bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia adalah mulut. Bagian ini menjadi pintu bagi makanan dan minuman yang Anda konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya adalah lidah yang berfungsi untuk merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Ketiga, ada juga lidah atau ludah yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut.
Yang kedua, bagian kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai Anda kunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan mulai proses pencernaan yang selanjutnya. Kerongkongan atau esophagus dalam melakukan tugasnya melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Menurut penelitian makanan, akan melewati kerongkongan hanya dalam waktu 6 detik saja. Yang ketiga, bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus, berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di depan. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus. Di dalamnya, usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima, bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menjadi menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus, rektum, dan anal. Pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anal. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah Anda akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anal, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Hasil sistem pencernaan manusia. Hasil yang dihasilkan dari sistem pencernaan manusia adalah perut merasa lega setelah mengeluarkan kotoran yang tidak terserap oleh usus. Kontrol sistem pencernaan manusia. Kontrolnya adalah proses yang dilalui oleh sistem pencernaan manusia telah sesuai yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makanan berawal dari atas dan diseleksi oleh perut dan mengeluarkan kotoran yang tidak terserap oleh usus. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah atau apapun yang membuat penonton tidak senang, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.